dalam Al-Quranul Karim yang mengatakan tentang mawaddah yang tadi yang barusan kita baca, dzalikallahu alladzi yubasyshirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Bagaimana cara kita bermawaddah akan kita bahas setelah 7 ayat mawaddah. Yang kedua, ayat mawaddah ini ada di dalam surat An-Nisa ayat 73, untuk karunia dan kemenangan dari Allah karena mawaddah. Tidak tercapai kemenangan karunia dari Allah kalau kita tidak mencintai dengan mawaddah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 ayat 73, walain asabakum fadlan minallah la yaquluna ka'an lam takun bainakum wa bainah mawaddatan. Jadi antara Anda untuk bisa mencapai sesuatu yang Anda inginkan, untuk Anda ingin menangkan dalam peperangan, ini ayat general untuk bisa digunakan banyak dalam kita berusaha, dalam kita hidup, dalam kita perang. Walain asabakum, dan sungguh jika kamu beroleh karunia kemenangan dari Allah, tentulah dia mengatakan seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang. Jadi antara Anda dengan Allah ini, Anda dengan sesuatu yang Anda inginkan, dengan target itu, bainakum wa bainahu mawaddatan. Apa lanjutannya? Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan. Baru kemudian ayat inilah yang dipakai untuk kita mawaddah kepada siapa? Kepada ahlul bait kembali. Jadi ya laitani kunna ma'akum fa'afuza fawzan azima, yang hanya kita dengar di dalam Asyura, di dalam momen-momen Muharram, itu tidak hanya ada di dalam momen-momen itu, karena kita harus menggapai target, harus kita menjalankan sesuatu itu dengan mawaddah. Terlepas mawaddah dari target yang kita inginkan, maka tidak bisa kita mencapai sesuatu yang kita inginkan. Harus disertai dengan mawaddah. Mereka yang berada di dalam 73 barisan dari Imam Husain alaihissalam adalah mereka yang mawaddahnya tidak ditanyakan. Sudah jangan Anda tanya mawaddah kepada mereka, karena walaupun mereka dibunuh, mati syahid, dipotong-potong dengan cara apapun untuk mencintaimu ya Husain, lakukanlah 1000 kali untuk kita mencintai. Apakah ini hanya dilakukan oleh sahabat-sahabat Al-Husain? Sebelumnya di dalam pembahasan yang lalu, kalau kita sedikit mengulas ilah syara'i dari Nabi Allah Ayyub alaihissalam, ketika Nabi Allah Ayyub alaihissalam diangkat penyakitnya oleh Allah, Nabi Ayyub menangis. Ya Allah, kenapa engkau angkat penyakitku ini? Padahal rasa sakitku ini sama seperti badanku dipotong-potong, tapi keluargaku masih hidup semua, tidak seperti nanti cucuku Al-Husain yang benar-benar dipotong dan keluarganya dihinakan. Untuk mendapatkan keridhaanmu ya Allah, kasih lagi aku penyakit. Ini Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Jadi tes-tes, ujian-ujian yang dilewati oleh para maksumin, termasuk nabi-nabi Allah, itu harus melewati derita, sakit, penyakit, hal-hal apapun yang di luar nalar kita. Kalau kita masih merasakan sakit dalam kehidupan ini, berarti cinta kita dipertanyakan, mawaddah kita dipertanyakan. Bagaimana sakitnya Karbala, bagaimana sakitnya Sayyidah Zahra alaihissalam, bagaimana sakitnya semua keluarga Nabi. Apa yang Anda pentingkan sakit dalam diri Anda ini lebih sakit dibanding mereka? Itu pertanyaan, mawaddahkah kita kepada ahlul bait atau tidak? Semua bala, kullu baliyatin, kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, kullu baliyatin dunan nar afiyah. Semua bala yang ada di kehidupan kita ini, kecuali neraka, afiyah adalah sebenarnya afiyah untuk kita semuanya.
Wa kullu ni'matin dunal jannah mahqur. Dan semua kenikmatan yang kita peroleh dalam kehidupan kita ini dunal jannah, selain dari surga, mahqur, tidak ada nilainya. Jadi kalau kita lihat nikmat di dalam dunia kita ini dibandingkan dengan surga, jauh kenikmatan. Dan apabila kita mendapatkan bala-bala dan kulli-baliyah yang tadi kita sebutkan dari Imam Ja'far Shadiq, wa min kulli baliyah dunan nar afiyah. Ketahuilah semua yang kita dapatkan melalui kehidupan ini berupa bala adalah afiyah. Itu yang harus kita patri dalam hati, dalam pikiran kita. Tidak ada satu bala, tidak ada satu musibah yang lebih agung dibanding Karbala. Untuk apa? Untuk mempredikatkan diri kita sebagai orang-orang yang mawaddah kepada Al-Qur'an. Selalu kalau dapat bala, afiyah ya Allah, afiyah. Ini adalah afiyah. Apapun itu kita harus terima. Hatta tarda, nanti akan kita bahas bagaimana 10 predikat, 10 hal untuk kita bisa mendapatkan mawaddah. Predikat mawaddah tidak mudah. Kita harus melewati 10 tahapan. Ayat yang kedua tentang mawaddah tadi di dalam Al-Quran adalah ya laitani kunna ma'akum fa'afuza fawzan 'azima. Untuk Anda ingin mendapatkan karunia, kemenangan dari Allah berupa kesuksesan, kemenangan lahir batin di dalam peperangan dan lain sebagainya, harus kita mendapatkan yang namanya mawaddah. Yang ketiga menarik, bahwa ada satu ayat yang menunjukkan bahwa kaum Nasara ini lebih mawaddah ke Rasulullah dibanding kaum Yahudi dan musyrik. Dalam surat 5 Al-Maidah ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim, la tajidanna ashaddan nas aduwwan alladhina amanu al-yahud walladhina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum yastakbirun. Sesungguhnya kalian manusia akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, terhadap orang mukmin adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Yang paling keras, predikat yang paling tidak sinkron dengan mereka yang mengikuti agama Islam ini, Yahudi. Lalu kemudian yang paling dekat dengan Islam ini adalah mereka, persahabatannya dengan orang yang beriman adalah yang mengatakan sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Ini terjadi. Sekarang kalau kita lihat Yahudi ini mengebom tidak hanya masjid-masjid, tapi kanais, semua gereja-gereja Ortodoks, Mormon, apapun yang mereka lihat di luar dari Yahudi mereka habiskan karena fanatisme buta, karena ada satu hal yang bisa membutakan hati dan mereka konsumsi itu. Apa itu? Nah, kalau kemarin Al-Fakir juga baru dapat ini, ternyata alhamdulillah kemarin waktu ziarah di Sayyidina Hamzah di Uhud, bagaimana hindun yang membelah dadanya Sayyidul Syuhada, pamannya Nabi, dan tidak memakan. Kalau memakan itu kemudian ditelan. Ini saking bencinya dia hanya memamah kemudian dilepek. Bahasa Jawanya itu dilepek, diminum darah untuk bisa mendapatkan kebencian yang syadid. Zionisme, satanisme, semua yang fanatis termasuk ISIS yang kita lihat tidak akan masuk ke wilayah mereka kecuali mereka tidak minum darah. Jadi salah satu predikat mereka untuk bisa membenci betul terhadap Islam. Apa salah Islam? Bagaimana mereka bisa membenci begitu
syadid. Dan tidak hanya Islam tapi Nasrani. Orang-orang yang juga sebenarnya bukan Islam, tapi mereka juga ikut dibenci oleh mereka yang fanatis dari gerakan-gerakan Zionis dan fanatisme ini. Adalah mereka harus memakan hal yang haram, tidak hanya memabukkan. Dan ini terjadi di era kita, di era Wali Songo. Makanya kenapa kalau kita jalan lewat kereta di Cirebon itu ada salah satu stasiun namanya stasiun Perujakan. Stasiun Perujakan ini tadinya adalah dipakai oleh mereka kaum Abbasiyah yang mengikuti dari jalur Sufyaniyin. Sampai sekarang ada Sufyaniyin ini, Baghdadi, Abu Bakar Baghdadi dan semua yang mengikuti jalur Sufyaniyin Hinduisme. Jadi bukan Hindia tapi Hinduism, gerakan-gerakan Hindun. Sampai sekarang itu ada. Terbukti di zaman eranya Wali Songo. Kenapa ada stasiun Perujakan? Karena memang saat itu ada satu gerakan yang namanya Wali Songo ini melawan satu gerakan yang namanya moh limo. Nah, kalau kita ketahui moh limo itu moh ngombe, moh minum, moh zina, moh yang lain. Tapi mereka lakukan 5 ini. Mereka pakai baju hitam-hitam dengan mengibarkan bendera Ahlul Bait untuk mencemari nama Ahlul Bait, sehingga orang-orang Hindu, Buddha yang ada di Indonesia ini tidak mengikuti Islam, menghancurkan Islam itu dengan membuat jelek nama Islam. Ini yang menjadi tantangan Wali Songo. Bukan ustaz-ustaz zaman sekarang yang hanya menyadarkan orang-orang mabuk. Sebentar orang mabuk disadarkan, ketika dia sudah tidak mabuk mungkin dia bisa bertaubat. Tapi orang yang minum darah seperti yang terjadi di Cirebon ini, mereka merujak manusia, dimutilasi, diminum darahnya. Wali Songo hadir untuk ngasih tahu, bukan manusia yang dirujak, tapi buah yang dirujak. Lontong Anda rujak, gak apa-apa itu dimakan. Bukan manusia. Menyadarkan itu. Menyadarkan bagaimana mereka ini tidak mengikuti kaum-kaum. Dulu mereka ngakunya kaum Abangan, padahal Abangan itu sebenarnya keturunan dari semua kaum-kaum pengikut dari Syekh Lemah Abang. Syekh yang kemana-mana membawa tanah warnanya merah, lemah abang. Kalau ditanya mana pusakanya, mana kerisnya, nggak ada. Saya cuma bawa tanah ini, kalau mau haram warnanya merah, ambilan. Itulah takiyah mereka, itulah dakwah mereka, dan sampai sekarang masih ada. Kaum-kaum Zionis, satanis ini, mereka untuk bisa membenci begitu syadid adalah dengan tidak hanya meminum minuman yang haram, tapi harus meminum darah. Kalau Anda sedikit melihat wawancaranya mereka ini, mereka ngambil organ-organnya orang-orang Palestina ini untuk kemudian diambil, saking bencinya mereka, kebencian yang begitu luar biasa terhadap orang-orang Islam dan bahkan orang Nasrani sekali. Ayat yang ketiga tentang mereka yang mawaddah yang ada di dalam Al-Quran ini disebutkan dari aqrabihim mawaddatan lilladzina amanu, adalah orang-orang Nasrani masih ada sedikit cintanya, masih mirip seperti orang-orang Muslim, tidak seperti orang Yahudi. Yang keempat, mawaddah yang salah disebutkan. Jadi 7 ayat mawaddah yang ada di dalam Al-Quran itu clear menyebutkan juga tentang mawaddah yang caranya salah. Dalam surat 29 ayat 25, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inna taqattum min dunillah awthana mawaddatan bainakum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamah yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Dan berkata Ibrahim, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang. Ini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyadarkan
umat yang membuat berhala-berhala di tawaf haulal Ka'bah saat itu, lalu mereka cintai dengan cinta yang mawaddah. Ini yang kemudian disebutkan sebagai cara mencintai yang salah, yang dicintai salah, caranya salah, yang dimakan salah, yang dilihat salah, konsumsinya salah. Semua kalau kita melakukan hal yang salah, Allah akan menambah kesalahan-kesalahan ini. Karena kita merasa nyaman sekali dengan kesalahan. Disadarkanlah dengan ayat ini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, sungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah ini, kata Nabi Ibrahim, ini adalah sesuatu yang kalian ingin membuat rasa sayang terhadap berhala ini. Anda ingin mawaddah terhadap berhala ini, namun ternyata sebagian dari kamu malah melaknat dan bahkan dilaknat oleh berhala tadi ini di akhir zamanmu nanti. Dan nanti kamu tidak ada lain kecuali di neraka. Ini yang peneguran keras dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan kata-kata mawaddah. Yang keempat, yang kelima, mawaddah yang juga ada, ayat mawaddah yang ada di dalam ayat pernikahan. Nah, untuk kita yang sering hadir acara nikahan ini, selalunya sering dengar ayat ini, bahwa ketika kita mendoakan pasangan yang baru menikah ada sakinah wa rahmah. Wa min ayatihi, bismillahirrahmanirrahim, surah 30 ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafaqahun. Apa mawaddah di dalam pernikahan ini? Bahwa ketika Anda mencintai pasangan Anda, maka Anda harus membuktikan proof. Salah satu pembuktian mawaddah itu adalah dengan kita memberikan nafkah, yang istri melakukan kewajibannya, simbiosis transaksional harus terjadi antara suami dan istri. Apabila tidak, ada sakinah wa rahmah saja tanpa mawaddah, tidak bisa. Anda sakinah kemudian tidak mawaddah wa rahmah, berarti sakinahnya yang salah. Seharusnya di dalam ayat ini disebutkan litaskunu ilaiha, untuk Anda bisa sakinah, Anda harus mawaddah dulu. Baru kemudian Anda mendapatkan kehidupan yang sakin, yang tenang, dan kemudian dirahmati Allah. Kalau kita akhirnya kemudian terbalik, sakinah mawaddah warahmah, ini ada satu hal yang membalik, tapi insya-Allah tidak ada masalah. Karena untuk kita, mungkin sebagian dari mereka bisa mendapatkan mawaddah dengan sakinah dulu. Ini logika yang mulai dibalik. Seharusnya untuk kita mendoakan mereka yang baru menikah, Anda harus mawaddah dulu, baru tercipta sakinah. Bagaimana sakinah tanpa mawaddah? Anda diem-dieman dulu, lalu terciptalah cinta, nggak bisa. Jadi harus ada mawaddah, kemudian mendapatkan sakinah warahmah. Tapi karena memang sudah berjalan logik ini, berjalan sudah lebih dari ribuan tahun di Indonesia, mungkin sudah akhirnya orang ikuti mungkin samaro. Jadinya samaro nanti di Irak, bukan samaronya di dalam kehidupan. Jadi ayat yang kelima adalah mawaddah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pernikahan. Yang keenam, mulai kembali kepada ahlul bait, mawaddah yang hanya kepada manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah 60 ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwan wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbakum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati ila akhir ayat. Untuk kalian wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka karena rasa kasih. Apa maknanya?
untuk kemudian kita mencintai orang yang salah, hal yang salah, objek atau subjek yang salah, membuat kesalahan di dalam diri kita juga. Itulah kenapa ini ayat yang nyambung di dalam ayat yang ke-7 di dalam satu surat yang sama. Kadangkala orang yang dimusuhi, orang yang kita musuhi ini kadang-kadang bisa kita balik menjadi mawaddah. Itulah kenapa asallahu yaj'ala bainakum, ini ayat ke-7, wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Disebutkan dalam hadisnya Imam Ali alaihissalam, disebutkan ahbib habibaka haunama asyan baghidaka yawmama wa abghid baghidaka haunama asyan habibaka yawmama. Anda mencintai pasangan Anda, sesuatu yang Anda cintai itu sekedarnya saja, bisa jadi dia akan menjadi musuhmu nanti. Dan bencilah musuhmu itu Anda yang harus, objek yang Anda musuhi ini sekedarnya saja, bisa jadi dia akan menjadi teman. Terjadi di siapa? Kalau kita lihat di dalam ayat dan dalam hadis, ayat ini kemudian disinkronkan dijelaskan oleh hadis dari Imam Ali, yaitu kepada pembunuhnya Amirul Mukminin Abdurrahman bin Muljam, yang ternyata membenci Muawiyah bukan karena Allah, tapi membenci karena nafsunya. Bencinya dia dulu sangat benci. Anda ini apa-apa Anda kok saya disuruh benci terhadap guru saya. Ali bin Abi Thalib ini sama seperti ayahku. Ini kalimat yang dimunculkan oleh Abdurrahman bin Muljam. Jadi mencintai atas dasar yang salah berlebihan dan membenci atas dasar yang salah berlebihan akan bisa menjadi benci. Benci ini benar-benar cinta atau jangan-jangan benar-benar benci, bisa dua. Nah, terkadang kita mengikuti sesuatu, kita ikuti satu subjek, satu person, satu objek, ternyata dia melakukan keburukan kecil, jadi kita benci dia 100 kali lipatnya. Begitu juga kadang kita benci terhadap satu orang, ternyata orang ini baik, berubah hati kita. Bagaimana cara kita berhasil mendapatkan mawaddah? Nah, inilah kemudian dalam hal-hal yang bisa kita dapatkan 10 tahapan dari kita mendapatkan mawaddah adalah salah satu petikan doa di akhir ziarah al-Yasin. Untuk kita bisa mendapatkan mawaddah ada 10 nur, ada 10 cahaya. Yang 10 cahaya tadi ini memberikan kita progres, memberikan kita tahapan-tahapan untuk kemudian bisa mawaddah. Doa ini Al-Fakir baca, kita ikuti bareng-bareng. Sebelum kita jelaskan, kita baca dulu untuk kita kemudian bisa nikmati, untuk kita bisa resapi lebih dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka an tusalli ala Muhammad Nabiy rahmatik wa kalimati nurik wa an tamla'a qalbi nur al-yaqin wa sadri nur al-iman wa fikri nur al-niyat wa azmi nur al-ilm wa quwwati nur al-amal wa lisani nur al-sidq wa dini nur al-basair min indik wa basari nur al-diya wa sam'i
nurul hikmah wa mawaddati nurul muwalah li Muhammadin wa alihi alaihimussalam hatta alqaqa wa qad wafaitu bi ahdika wa mithaqika fatughashiyani rahmatak ya waliyu ya hamid. Nanti insyaallah akan hafal irsyad di grup untuk kita, kalau bisa setiap pagi kita baca ziarah Al-Yasin, untuk kita minimal berlomba untuk bisa mendapatkan predikat mawaddah. Apa 10 tadi itu? Ya Allah, berikanlah salawat terhadap Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka an tusalli ala Muhammad nabiyyir rahmati. Salawat, kirimkan salawat kepada Nabi rahmati wa kalimati nuri, dan kalimat-kalimat yang keluar dari Rasulullah adalah kalimat nur dan cahaya. Yang pertama untuk kita bisa mendapatkan mawaddah adalah, ya Allah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala antamla qalbi, untuk bisa mengisi hati kita ini dengan nurul yaqin, untuk kita bisa mendapatkan segala sesuatu. Mencintai Nabi Muhammad, kita harus yakin dulu. Kadang kita tidak yakin terhadap Nabi Muhammad ini, kita hanya petik sekedar kita berdagang saja dengan Rasulullah SAW. Anda melakukan sholat, Anda melakukan sholawat, lepas dari neraka. Tidak. Kita tidak hanya minta kita lepas dari neraka, kita minta lepas dari bala, kita minta masuk surga fi darissalam fi jiwari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak guna surga itu tanpa Rasulullah. Amalan kita semuanya itu nothing, tidak ada lain kecuali dagang kita kepada Rasulullah. Kalau kita tidak minta nempel bersama Muhammad wa ali Muhammad. Yang pertama, kita harus yakin dulu. Wa antamla qalbi nurul yaqin wa sadri nurul iman. Setelah kita yakin, baru kita bisa beriman. Anda tidak bisa mengimani terhadap sesuatu yang Anda tidak yakini. Bagaimana kita bisa meyakini sesuatu yang mengimani sesuatu yang tidak kita yakini? Ini tahapannya kemudian ulama membeberkan menjadi 12 tahun. Apa itu yakin dibahas 1 tahun, nurul iman dibahas 2 tahun. Tapi kita persingkat karena kita cukup membaca doa ini terus menerus, insya Allah kita akan paham maknanya secara lebih. Untuk kita bisa mencintai Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad dengan mawaddah, bukan mahabbah, adalah yang pertama dengan nurul yaqin, antamla qalbi nurul yaqin. Yang kedua dengan wasadri nurul iman, kita baru kemudian bisa mengimani. Yang ketiga wa fikri nurun niyat, dan pikiran kita ini diberkahi dengan cahaya niat, baru kita bisa melakukan niat. Anda sholat harus niat dulu. Sebelum niat, sebelum sholat Anda harus wudhu dulu. Sebelum wudhu ada niat.